Pesawat berhantu. Tonton video ini sampai habis. Like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Jangan like, kalian akan dicari. Ojo. Guys, jadi di video kita kali ini bakal ngebahas ya guys ya, di mana di sini tuh ada sebuah pesawat yang di dalamnya katanya bakal ada hantunya. Nah, jadi guys ada beberapa kejadian yang pernah terjadi ya guys ya. Bahkan yang pernah aku dengar itu ada sebuah pesawat yang terbang tahun 1900-an yang sempat menghilang, tapi dia kelihatan lagi pada tahun 2000-an gitu ya guys. Jadi pesawat ini menghilang udah bertahun-tahun gitu guys ya, tapi sekarang muncul lagi. Nah, pas munculnya dia langsung kabur lagi terus hilang lagi guys. Kira-kira emang apakah ada ya guys ya pesawat berhantu? Coba kalian komen lah di bawah guys. Karena Frost Demons ini penasaran guys ya. Nah, buat kalian yang pernah naik pesawat, kalian like video ini ya guys ya. Dan buat kalian yang pernah ketakutan pas naik pesawat, komen di bawah guys, ceritain guys gimana pesan dan kesan kalian ketika kalian berada di pesawat. Dulu tuh aku pernah guys, pas di pesawat ya guys ya, kan waktu itu masih covid. Nah, aku naik pesawat mau ke Jogja nih sama si Prilly berdua. Nah, aku tuh pesen tiket pesawat guys berdua sama Prilly. Pas aku sampai di pesawatnya, loh kok berdua aja kita di sana gitu guys ya. Nah, di belakang aku guys ya, ada tiba-tiba ketika pas pesawatnya udah terbang kok ada satu orang gitu guys ya. Pas aku lihat lagi sama si Prilly nggak ada. Nah, waktu itu kebetulan aku naik pesawat yang bener-bener agak sedikit mahal. Nah, ini bener nih guys, aku nggak bohong nih guys ya, tanya Prilly. Jadi bener-bener aku berdua sama Prilly diterbangin guys. Loh, tapi kok ada orang? Ini udah kayak private pesawat banget gitu guys. Aku kira emang karena orang pada takut terbang. Nah, tahu-taunya pas aku lihat di belakang lah ada orang gitu guys ya. Terus pas lagi beberapa menit aku lihat ke belakang kok nggak ada. Kan aneh guys ya, serem sih. Nah, jadi kita bakal langsung aja guys ya. Jadi ada di kisah pertama nih guys ya. Ada penumpang gaib di pesawat. Ini ceritanya bener-bener terjadi, bener-bener real ya guys ya. Nah, jadi cerita horor tersebut dikisahkan oleh pengguna akun TikTok alias TikTok bernama Banana Teresa guys, yang mengaku pernah bekerja sebagai awak kabin alias pramugari di salah satu maskapai pesawat. Video tersebut pun viral dan sudah ditonton lebih dari 6 juta kali oleh warga TikTok. Peristiwa janggal dan menyeramkan itu terjadi saat ia bertugas pada shift atau sesi flight tengah malam ceritanya. Nah, sebelum pesawatnya take off nih guys, dia tuh disuruh untuk menghitung jumlah penumpang nih pakai cetit-cetit itu guys. Tek 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 tek. Ini buat yang kalian pernah naik pesawat nih kan. Pernah kan kayak tek 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 tek. Hitung-hitung tuh sebenarnya guys ya. Nah, dia tuh pernah bilang guys, waktu gua masih kerja jadi pramugari penerbangan tengah malam, hitungin penumpang sudah 3 kali diulang, tapi masih tetap kelebihan 1 orang. Lah, jadi dia udah merasa aneh banget guys, kok bisa gitu guys ya. Nah, dengan adanya kejadian aneh tersebut menyebabkan hingga penerbangan tersebut menjadi delay. Ya gimana nggak delay guys ya? Masa tiketnya 30 terus yang masuk 31. Lah, lu mau curang lu? Ngomong nggak bayar pesawat gua lu? Kan nggak bisa gitu guys ya. Jadinya delay. Nah, karena keanehan tersebut, seniornya ini bilang, Kamu ngitung aja tuh kakinya. jangan kepalanya katanya guys. Wah, ini kayaknya seniornya tahu ya guys ya. Nah, bener aja, ketika dihitung dari kaki, jumlah penumpangnya langsung sesuai alias cocok dengan data manifest yang seharusnya. Akhirnya hitungannya benar dan mereka pun berangkat nih ceritanya. Nah, bukan rahasia lagi jika kalau makhluk astral tak kasat mata itu kakinya tidak menampakkan ke tanah guys. Kan biasanya kalau hantu kan memang gak punya kaki nih. Masa hantu punya kaki gitu kan ya guys ya. Jadi hantu itu kan terbang gitu ya guys ya. Nah, kemungkinan kelebihan satu orang yang dihitung oleh sang pramugari tadi merupakan penumpang gaib atau hantu yang ikut bersama penerbangan tengah malam. Salah satu warga TikTok bercerita nih kalau kisah pramugari yang menghitung penumpang dari kaki ini juga pernah dialami oleh ayah orang itu. Dia mengatakan, iya, bapakku kebetulan nih kerja di dunia penerbangan, jadi sering kejadian kayak gini. Katanya setiap flight malam itu ngitung orang itu dari kaki, bukan badan atas kepalanya. gila enak juga ya jadi hantu ya guys, bisa naik pesawat dan liburan gratis. Bisa-bisanya guys ya. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian pernah melihat kejadian aneh waktu kalian di pesawat? Komen di bawah ya guys ya. Nah, ini aku mau ngasih tahu ke kalian ya guys ya. Ini Frost Demon punya body lotion nih guys. Namanya itu Frontera. Ini punya aku, bener-bener punya aku ya guys. Aku bikin buat aku sendiri guys. Pas aku lagi syuting-syuting keluar biar wangi dan kelihatan putih, aku pakai ini ya guys. Jadi ini udah mengandung beberapa macam vitamin-vitamin seperti niacinamide dan glutathione ya guys ya, bisa mencerahkan kulit kalian dan menyehatkan kulit kalian biar nggak cepet tua ya guys ya. Rawat dong badan kalian guys. Masa kalian pakai aja kegiatan sehari-hari gitu guys, lari-larian, main-main bola, tapi nggak dirawat ya guys ya. Rawat dong biar sehat gitu ya guys ya, kayak Frost Diamond ini guys. Nah, aku ini bikin ini buat ngerawat sendiri guys. Kalian bisa lihat perbandingannya guys. Gila, langsung kelihatan kan ya guys ya. Kalian langsung bisa beli di Shopee atau Tokopedia Frontera Official Shop ya guys ya. Kita lagi diskon nih guys. Gila aja, dimarah aku sama Rilly sama teman aku guys. Lu lotion 75.000 lu jual 50.000 bros. Lu udah rugi 25.000. Terus aku bilang nggak apa-apa rugi. Yang penting kalian ini para prostim yang setia bisa pakai Frontera ini guys ya. Iya. Kita lanjut lagi guys. Yang kedua ada juga cerita dari hantu pria tampan katanya. Nah, cerita horor tersebut dikisahkan oleh pengguna akun TikTok lagi yang bernama Ini Tari. Video yang diunggah Tari pun viral di media sosial dan telah ditonton hampir 700.000 kali serta mendapatkan 84.000
likes dari para warga TikTok nih. Nah, di sana ada caption juga, pengalaman gua paling horor di atas pesawat. Katanya dulu gak percaya ada hal horor di atas pesawat, tapi ternyata ada. Wah, ini serem sih guys. Kalian bisa lihat nih videonya. Wah, gila sih. Nah, jadi ada seorang wanita bernama Tari baru-baru ini mengalami kejadian horor ketika berada di suatu maskapai penerbangan Indonesia. Tari menuturkan bahwa kejadiannya terjadi baru-baru ini. Dia mengatakan, gue itu mau pulang ke Jakarta dari salah satu kota di Indonesia. Kebetulan pesawat itu penuh. Bangku gue itu isinya gue sama mas-mas. Tari mengatakan pria di samping tersebut itu membantunya mengambil makanan dan minuman yang diberikan pramugari dalam penerbangan. Nah, si Tari ini menggambarkan sosok pria itu memiliki rupa yang cukup tampan, bersih, dan pakaian yang dikenakan rapi. Jadi kayak orang mau berangkat kerja gitu ya guys ya. Nah, jangan-jangan Tari suka lagi guys. Nah, terus kemudian Tari menambahkan bahwa pria itu sangat baik padanya. Inilah mungkin gambarnya guys ya, cowoknya guys ya. Ini udah kayak pemain sepak bola atau Avenger kali guys ya. Nah, namun saat pesawat akan landing, pria yang duduk di sampingnya pergi ke toilet. Dan yang anehnya, pramugari tidak mencoba untuk menghalangi pria tersebut. Karena setahuku kalau pesawat mau landing, para penumpang tidak diizinkan untuk ke kamar mandi. Mungkin dari kalian yang sering naik pesawat udah tahu lah ya guys ya. Nah, pada akhirnya pesawat telah landing nih guys. Ceritanya si cowok itu tidak kembali dari toilet, sementara makanan itu masih ada di kursinya. Nah, terus si Tari ini inisiatif buat nanya ke pramugari karena dia takut terjadi apa-apa sama si cowok itu. Wajar kan guys, kan habis dibaikin nih si Tari. Tari juga suka. Penasaran dong dia. Nah, si cowok nggak ada, mungkin mau diminta nomornya guys. Nah, makanya si Tari ini care banget sama cowok itu ya guys ya. Nah, jawaban pramugari tersebut bilang dan membuat si Tari kaget. Dia tuh bilang nggak ada mbak itu duduk sendiri katanya si pramugari. Ternyata Tari dari awal penerbangan hanya duduk seorang diri dan tidak ada siapa-siapa yang duduk di sampingnya. Namun anehnya makanan yang dimakan oleh pria itu masih ada dan nggak hilang guys. Lalu kira-kira siapa nih guys menurut kalian pria tampan dan berani itu ya guys ya? Jangan-jangan hantu ganteng-ganteng serigala itu mau liburan juga tapi nggak modal ya guys ya? Kayaknya hantu ini sering jalan-jalan naik pesawat kan enak ya guys ya. Kita lanjut lagi nih guys, cerita ketiga ini serem juga nih guys ya. Jadi ada penampakan perempuan berjilbab. Nah, cerita ini adalah pengalaman dari pramugari salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Saat itu pramugari bernama Vina sedang menjalani penerbangan dari Jakarta menuju sebuah kota kecil di Kalimantan. Pesawat yang ditumpanginya adalah pesawat terakhir pada malam itu. Kabin kru dalam penerbangan itu ada 4 orang, terdiri dari 2 orang pramugari dan 2 orang kokpit kru. Sebelum terbang, Vina beserta awak kabin lainnya bersiap-siap naik kora-kora. Enggak ya guys ya, bersiap-siap landing maksudnya guys. Nah, Vina ini mendapatkan tugas untuk mencatat jumlah penumpang. Penerbangan saat itu sangat sepi, hanya ada 15 penumpang saja. Ini masih untung 15 dibilang sepi ya guys ya. Waktu itu kita berapa orang ya? 2 orang ya, sudah gitu 1 orang merinding aku nih kadang-kadang guys. Nah, ketika sudah saatnya akan terbang, kapten pesawat mengajak para pramugari ini untuk briefing dan Vina ternyata mendapatkan tugas untuk bertanggung jawab di stasiun bagian belakang. Tidak lama kemudian penumpang boarding dan pesawat pun take off dan berangkat. Nah, setelah take off, Vina diajak oleh Ana yaitu juniornya si Vina dan dia ngajak Vina ngobrol dan curhat-curhat soal kehidupan cinta yang rumit ini ya guys ya. Nah, setelah itu Ana ngajak Vina untuk ngopi lur. Nah, karena penerbangannya malam, emang buat ngantuk banget ya guys ya. Kerja ngantuk kan nggak boleh guys ya, kerja ya kerja gitu guys. Nah, setelah mengiyakan ajakan Ana, keduanya pun membuat kopi di belakang. Beberapa menit kemudian Vina pergi ke toilet pesawat dan meninggalkan kopinya yang belum habis. Setelah keluar toilet, Vina tidak melihat Ana ada di stasiun belakang pesawat. Vina mikir mungkin dia ke kokpit dipanggil sama kapten. Nah, si Vina ini lalu berniat untuk menghabiskan kopi lalu menyusulnya ke depan. Namun saat meminum kopi, Vina ini merasakan keanehan pada kopinya. Kopinya itu rasanya menjadi kok pahit gitu, seperti tidak memakai gula sama sekali ya guys ya. Kopi kalau manis, lu berarti hantu. Kan hantu suka kopi ya guys. Jadi kayak film KKN nih guys. Kalau pahit ya pahit. Menurut kalian gimana guys? Masa kopi manis? Gimana bikin teh aja lu kalau mau manis gitu ya guys ya. Nah, tapi ini ceritanya dia lah guys ya. Nah, padahal sebelumnya ia juga sudah memasukkan gula ke dalam kopinya. Karena rasanya pahit dan aneh, Vina pun membuang kopi itu. Nah, setelah itu Vina pun mengecek penumpang yang sebagian besar udah tidur nih di kursi masing-masing. Saat sampai di stasiun depan, ternyata Ana tidak ada. Vina berpikir mungkin Ana masih berada di ruang kemudi bersama kapten. Lalu dari kejauhan, Vina melihat seseorang penumpang di kabin bagian belakang sedang berdiri terdiam membelakangi pintu toilet. Nah, Vina mengatakan perempuan itu bertubuh tanggung yang tidak terlalu gemuk dan memakai jilbab panjang. Vina mikir nih, mungkin wanita itu sedang mengantri
antre untuk ke toilet. Nah, tak lama setelah itu, Ana keluar dari kokpit. Lalu Vina pun bertanya apakah kopi Ana sudah habis atau belum. Ana menjawab belum habis. Nah, sebelum menunjuk kopi yang ditaruhnya di atas geli, Vina menceritakan kepada Ana kalau kopi yang diminumnya pahit, padahal awalnya itu manis katanya guys. Ana pun heran dan mengatakan bahwa kopi yang dibuat itu adalah coffee mix, karena kalau coffee mix itu pasti gak terlalu pahit banget ya kayak kisah cintaku ya guys ya. Nah, setelah itu Vina kembali ke posisinya di kabin bagian belakang dan teringat dengan penumpang berjilbab tadi. Sambil memperhatikan penumpang, ternyata dari seluruh penumpang tidak ada satupun yang memakai jilbab. Namun tak beberapa lama aku mendengar bunyi flash dari toilet. Vina berpikir ini pasti mbak-mbak yang tadi nih. Vina pun berkeliling menginstruksi penumpang untuk mengencangkan sabuk pengamannya karena pesawat segera landing. Beberapa saat kemudian aku mencium bau anyir seperti bau bangkai yang belum lama. Terus aku pun berpikir mungkin bau itu dari arah tempat sampah atau dari arah toilet. Sambil merapikan tas dan memperbaiki riasannya, Vina masih mencium bau anyir dan menyengat tersebut. Dia khawatir penumpang mencium bau itu dan komplain. Vina pun menyemprotkan parfum dengan harapan dapat mengurangi bau anyir itu. Si Vina pun juga masih menunggu wanita itu untuk keluar dari toilet, tapi ia tak kunjung juga keluar. Vina pun memutuskan untuk mengetuk pintu, tapi ternyata tidak dikunci guys. Ketika landing sudah dekat dan tidak ada jawaban, Vina memberanikan diri untuk membuka pintunya dan ternyata kosong, nggak ada orang. Padahal setelah bunyi flash tadi tidak ada satu orang pun yang keluar dari toilet. Vina pun langsung ketakutan, namun ia tetap berusaha tenang dan menjaga profesionalitasnya. Dan pesawat pun landing. Setelah semuanya clear, Vina kembali ke kabin belakang ditemani dengan petugas ground staff untuk mengambil tas dan dompetnya untuk membayar makanan yang ia pesan. Baru sampai kabin bagian tengah, mereka berdua lihat-lihatan karena sama-sama terdengar suara orang sedang berzikir dari kabin belakang. Meski merinding dan takut, Vina dan petugas ground staff itu tetap pergi ke belakang untuk mengecek karena khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun setelah dicek ternyata tidak ada siapapun. Nah, mereka pun turun dari pesawat lalu berjalan menuju terminal bandara. Sesampainya di terminal, Vina buka HP dan ternyata mas-mas ground staff tadi ternyata WhatsApp Vina dan bilang, "Maaf ya Mbak, sebenarnya tadi saya mau ngomong langsung di atas tapi saya takut. Saya lihat ada penumpang di kabin belakang berdiri nyender ke pintu toilet pakai jilbab panjang kayak mukena. Makanya saya ajak Mbak Vina buat cepat-cepat turun." Nah, Vina pun langsung gemeteran dan gak bisa ngomong-ngomong apa lagi alias speechless ya guys ya. Wah, ini kalau kalian di posisinya Vina kira-kira kalian bakal gimana nih guys? Kalau aku mah udah pasti takut ya guys, kalah mental aku guys, gak berani ya gue guys ya. Nah, kita lanjut cerita keempat guys. Tapi pastikan sekali lagi kalian udah like video ini ya guys. 1.000 like tapi guys, gratis ya guys ya. Masa kalian gak like ya guys ya, nanti dicari pocong kayak mana guys. Nah ya, cerita selanjutnya itu ada hantu leher setengah putus. Nah, gimana tuh hantu leher setengah putus guys? Nah, jadi ini adalah kisah dari seorang anak kecil bernama Amalia. Kala itu Amalia bersama ibunya sedang melakukan perjalanan dari Bandara Nur Hasan yang ada di Kalimantan menuju Malang. Dalam perjalanan itu Amalia duduk di kursi kedua dari samping jendela dan ibu duduk di bagian depannya. Tidak diketahui kenapa Amelia duduk terpisah dengan ibunya. Ya mungkin aja kan udah penuh. Dia kan datangnya terlambat gitu guys ya. Jadi dapat kursi sisa mungkin guys. Nah, sesaat hendak take off, seorang wanita berambut panjang menggunakan baju hitam menyapa Amalia. Amalia cukup kaget jelas setelah mendengar seorang wanita menyapa dirinya. Karena sejak awal Amelia duduk di kursi itu hanya sendirian tanpa ada seorang pun ya guys ya. Nah, di tengah perjalanan Amelia menuju ke toilet ceritanya nih. Selama di dalam toilet, Amalia pun mendengar suara keramaian di luar toilet. Wah, kalau aku kayak gitu mau udah nggak keluar ya guys, buang air kecilnya guys. Nah, dan ketika hendak melihat cermin, Amalia melihat bayangan hitam di cermin toilet. Lalu Amalia mengatakan, "Mau ganggu aku ya?" Wah, gila banget Amalia nih ya guys ya. Berani dia guys. Luar biasa ini guys. Patut dicontoh ya guys ya. Nah, lalu seketika bayangan itu pun hilang. Akan tetapi setelah keluar dari toilet, Amalia tercengang karena di masing-masing kursi itu tidak ada terdapat seorang pun di barisan kursi dekat toilet. Sesampainya di tempat kursinya sendiri, Amalia melihat sosok perempuan yang duduk di sampingnya masih tetap duduk di tempatnya. Tidak lama Amalia pindah kursi di dekat jendela. Lalu karena merasa lelah, Amalia pun memutuskan ingin tidur sebentar. Pada akhirnya Amalia kembali mendengar suara wanita yang menyapa dan kemudian Amalia melirik ke perempuan yang duduk di sebelahnya. Namun saat dilihat oleh Amalia, perempuan misterius itu memiliki wajah yang tidak jelas dengan tatapan mata yang tajam dengan leher yang setengah putus. Kayak mana itu ya? Setengah putus. Coba kalian komen lagi guys, kayak mana itu leher setengah putus ya guys ya. Nah, apa udah kayak gini gitu guys ya? Ya gitu kali ya? Iya. Mau putus gitu ya?
Pokoknya burik deh guys ya katanya guys. Nah tak lama kemudian wanita itu langsung menghilang. Jangan-jangan si Amelia ini punya mata ketiga guys, bisa ngelihat hantu guys. Nah tak lama dari itu pramugari pun mengumumkan jika sebentar lagi pesawat akan landing di bandara yang ada di Malang. Setelah keluar dari pesawat, pramugari yang bertugas di pesawat yang ditumpangi Amelia bersama ibunya itu menyampaikan pesan dengan suara pelan di samping telinga Amelia. Iya deh, udah jangan dipikirin dari kejadian tadi. Kata pramugari kepada Amelia. Ih, merinding banget ya guys ya. Nah jadi kayak gitu aja beberapa kisah-kisah mistis yang terjadi di pesawat dari berbagai pengalaman yang dialami oleh penumpang maupun pramugari, dan Fosteman pun pernah mengalaminya. Coba kalian komen ya guys ya. Mungkin kalian ngelihat pas di luar jendela itu ada hal aneh gitu, awannya gimana gitu guys ya. Kalian bisa komen di bawah. Nanti di next video aku bakal ceritain ya guys ya, khusus cerita horor dari kalian para subscriber aku guys. Dan mungkin segitu video kita kali ini. Jangan lupa like video ini guys. Yang nggak like kalian bakal dicari pecung. Dan bisa kalian ketawa, kalian bisa pakai ketawa. And let's my bros. Bye bye.